warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Wajah, Ibu Lulu Zuhrawiyah SPD, kepada yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 4 Wajah beserta staf yang kami hormati, peserta sosialisasi penerapan budaya positif yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi penerapan budaya positif Rabu 1 Februari 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni melalui ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, adapun susunan acara yang akan kita lewati pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi sosialisasi penerapan budaya positif, dan yang terakhir doa dan penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum kita mengawali acara pada pagi siang hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah dengan harapan acara yang akan kita lewati dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Wajah. Kepada yang terhormat Ibu Lulu Zuhrawiyah SPD, tempat dan waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan. Kita bisa berkumpul di sini dalam acara yaitu sosialisasi penerapan budaya positif oleh CGB yaitu Bulana. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di lembaga kita ada seorang CGB, ya. Beliau yang sudah lulus CGB, kemudian sekarang saat ini adalah yaitu sosialisasi, yaitu penerapan budaya positif. Marilah kita dukung bersama dan menjadi motivasi untuk panjenengan semua, ya. Nantinya semuanya Bapak Ibu monggo ikut CGB semuanya, ya Bapak Ibu ya. Saya mendukung agar semuanya program pendidikan di Indonesia ini semakin maju. Kalau semuanya CGB, pendidikan di Indonesia akan maju. Marilah kita mendukung program CGB ini kepada Bu Lela, ya. Semangat Bu Lela ya, agar supaya nanti lulus dengan nilai yang bagus, Bu Lela. Pak Ibu yang lain jangan kalah, monggo ya, monggo semuanya. Saya kira itu saja.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi sosialisasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Laila Kusumawati SPD. Tempat dan waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Wajah, Ibu Lulu Zuromia. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 4 Wajah beserta staf. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi penerapan budaya positif. Sebagai bentuk tugas saya sebagai guru penggerak harus melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan Islam. Bapak Ibu guru semuanya, di sini saya sebagai guru penggerak, ini adalah tugas saya ya untuk menyampaikan sosialisasi. Bukan berarti bahwa di sini saya ini adalah yang paling pandai, bukan, atau yang saya ingin menggurui, tidak. Tapi di sini kita akan melakukan sharing bersama, ya, sharing bersama bagaimana penerapan budaya positif akan kita laksanakan di sekolah ini. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ini nanti ada beberapa game yang akan kita lakukan, Bapak Ibu guru. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Lulu yang sudah memberikan izin, memberikan waktu untuk saya melakukan sosialisasi di sini. Dan saya berterima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang mau meluangkan waktu untuk melakukan sosialisasi di sini. Ya, terima kasih karena saya sudah mengganggu waktu dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini kita akan memahami dulu bagaimana budaya positif. Nah, sebelumnya ini ada pertanyaan misalnya yang sudah terjadi di sekolah kita. Ada beberapa kita melaksanakan, tentunya di sekolah itu ada namanya peraturan. Ya, peraturan di sekolah. Nah, dalam peraturan di sini, peraturan itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan siswa. Ya, peraturan itu untuk mendisiplinkan siswa. Nah, apakah kemudian nanti di sini dalam peraturan di sini kita untuk melakukan atau melaksanakan pendisiplinan terhadap siswa itu kita melakukan ini. Nah, yang pertama, pertanyaan yang pertama, barangkali nanti Bapak Ibu guru ada yang berpendapat, monggo. Nah, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bisa tidak hukuman itu mendisiplinkan siswa? Setuju ya, ada yang setuju. Nah, tidak apa-apa, ini kan kita boleh pendapat. Nah, ini ada ya setuju. Nah, iya. Nanti bentuk hukumannya seperti apa, gitu Bapak. Nah, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif. Di sini seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin siswa? Bisa. Nah, kemudian yang ketiga, ada pertanyaan nanti yang ketiga adalah memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa ya. Nah, ini ada beberapa pendapat dari Bapak Ibu tadi bahwa ternyata hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif juga bisa
memotivasi siswa atau meningkatkan disiplin siswa, memberi penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi siswa. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan memahami lebih lanjut bagaimana sih kemudian pelaksanaan disiplin itu, disiplin yang positif itu bagaimana. Ya. Nah, topik kita pada kali ini yang pertama adalah untuk budaya positif, tentu kita harus disiplin positif dulu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal atau biasa kita kenal, kalau nilai-nilai kebajikan di sekolah itu kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu, nilai kebajikan universal. Nah, kemudian teori yang kedua ada teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada posisi kontrol, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Jadi selama ini nanti dalam 1 jam kita akan membahas ini Bapak Ibu. Ya, ini saya bahas kalau di eksplorasi konsep ketika saya mengikuti guru penggerak itu saya kerjakan selama kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Ini kita kita pahami selama 1 jam saja. Ya, saya agak percepat. Baik, yang pertama bagaimana dulu kita memahami apa sih pengertian dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan ada sebuah game gitu ya. Untuk di sini kita bisa nanti kemudian ada perubahan paradigma baru. Ternyata apakah hukuman nanti itu juga bagus untuk disiplin siswa atau nanti pemberian hadiah juga bagus untuk siswa. Nah, monggo Bapak Ibu, tadi sudah saya berikan kertas, barangkali ada yang belum punya ballpoint. Monggo Bu Nisa juga. Nah, di kertas tersebut Bapak Ibu menuliskan sebuah rahasia. Rahasia yang hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Jangan sampai rahasia ini nanti orang lain tahu. Monggo dituliskan di kertas itu rahasia yang barangkali apakah masa lalunya Bapak Ibu atau rahasia punya apa begitu yang orang lain tidak boleh tahu. Monggo dituliskan, boleh 1 kata sampai 2 kata. Monggo dituliskan dulu. Ini monggo. Rahasia apa? Kira-kira punya rahasia apa? Atau kalau rahasia besar apa yang ingin Anda pertahankan? Nggak punya rahasia atau oh iya kertas rahasia Islam punya rahasia apa? Bapak Ibu jangan diberitahukan dulu. Tidak boleh, ini gamenya tidak boleh diberitahukan. Monggo silahkan ditulis, barangkali ada rahasia besar dalam diri Bapak Ibu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Monggo. Ya, terserah monggo, barangkali menurut panjenengan sing merasa bahwa itu adalah rahasia saya yang tidak boleh orang lain tahu. Monggo. Monggo. Sudah? Ya. Kalau sudah barangkali Bu Titin. Oh, belum. Monggo Bu Nisa dulu. Nah, di dalam kertas tadi sudah Bu Nisa ya, rahasia tadi sudah diberitahukan kepada orang lain. Oh belum. Oh belum. Baik. Silakan Bu Nisa, kertas itu panjenengan genggam di dalam tangan Anda, dikepal sing kuat, dikepal yang kuat.
Bu Anissa, monggo pindah ke sini dulu. Oke. Nanti Bu Nisa duduknya di situ ya. Nah, monggo Bu Nisa sudah di sini ya, di sini. Monggo. Nah, sudah. Dipegang yang kuat ya Bu, jangan beritahukan kepada orang lain. Nah, baik. Bu Titin, nah saya minta bantuannya. Untuk memaksa Bu Nisa ini membuka kepalan tangannya. Memaksa Bu Nisa. Tapi Bu Nisa harus apa? Di sini mempertahankan. Boleh Bu Titin merayu, boleh. Boleh dengan Duitku mah ora tak gowo ngono ya digawe ini. boleh dengan merayu, boleh dengan mengancam, boleh. Boleh dengan menghardik agar ini bukan Bu Nisa mau membuka ini, tapi Bu Nisa juga harus mempertahankan. Membuka kepalan tangannya yang berisi rahasia tadi. Ya. Nah, tapi tangannya Bu Nisa tidak boleh dipegang, tidak boleh menyentuh tangannya Bu Nisa. Kalau itu berarti panjenengan sudah melakukan pemaksaan. Nah, monggo silahkan Bu Titin dengan merayu. Monggo, ayo ke depan nih. Intinya supaya bisa membuka. Iya. Bisa aku pinjam cincinnya bisa Mbak? Saya mau pinjam modelnya. Boleh apa tidak saya pinjam cincinnya itu? Ya. Mau buat apa Bu? Kok modelnya itu bagus ya? Iya, modelnya itu bagus gitu. Kalau dikasih ke kasih saya loh Bu. Lah wong aku gak minta kok. Pinjam kok. Ya, pinjam saja. Oh sakit saya. Waduh, lagi pakai kebetulan. Ya. Saya tak mikir Bu. Monggo barangkali Pak Imam yang mau memaksa Bu Nisa untuk membuka kepalan tangannya. Atau Pak Udi yang biasanya punya rawiman mau? Monggo. Monggo. Pak Imam dulu atau Pak Udi? Monggo pun. Monggo Pak Imam, Pak Udi. Saya mau titip teman sebentar lah. Oh iya Pak. Ya, Itu bisa Pak. memaksa dia. Jenengan yang kata Bu Nisa, bukan Bu Nisa yang kata jenengan ya. Sulit. Oke. Coba Pak Udi, monggo. Waduh apa ini? Boleh kenalan? Boleh kenalan? Nisa tugasnya adalah mempertahankan apa yang menjadi rahasianya. Katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Kan kalau bersama tandanya boleh kenalan. Bu Nisa, monggo Bu Nisa, Pak mau memberikan tangannya untuk Pak Udi? Monggo, monggo. Mau atau enggak? Baik. Nah, berarti Bapak Ibu mohon maaf ya, sebenarnya berarti di sini Bu Nisa masih ini dia nggak bisa mempertahankan apa yang miliknya. Artinya bahwa Bu Nisa ini istilahnya masih mau dikontrol oleh orang lain. Ya, ternyata rayuannya Pak Udi benar-benar rayuan mau. Sebenarnya itu mah bisa. Sebenarnya kita tidak. Kata gini. Ternyata tapi kita lihat di situ tadi bahwa harusnya tapi kan Bu Nisa sendiri merasa bahwa dia ingin membuka hatinya untuk Pak Udi. Membuka hatinya ya, itu membuka hatinya untuk Pak Udi. Berarti di sini
artinya bahwa Bu Nisa sendiri yang punya keinginan untuk membuka hatinya untuk Pak Udi, nggih Bapak Ibu. Kena Papa Korea ya Allah. Bapak dulu. Terima kasih Bu Nisa. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tadi ya, ketika ini berarti kan Pak Udi tadi bisa membuka tangannya Bu Nisa. Ini adalah satu sebenarnya kalau kita kita hubungkan dengan ada budaya positif di sekolah, artinya di sini kita ini adalah sebuah ilusi saja. Bu Nisa mau memberikan tadi apa kertasnya kepada Pak Udi, tapi pada kenyataannya sebenarnya di dalam hatinya Bu Nisa saya yakin ada sesuatu yang dia merasa bahwa loh kok tak kayak Pak Udi. Itu ilusi. Kita bisa mengontrol orang lain, tapi di sini itu hanyalah apa istilahnya ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam pikiran kita. Kalau dalam teorinya sebenarnya teori kontrol itu setiap orang tidak bisa membuka kepalan tangannya. Siapa yang bisa membuka kepalan tangan itu adalah diri kita sendiri. Tadi Bu Anissa sudah dengan sukarela membuka itu ya, dengan sukarela ya wis monggo ndak apa-apa gitu ya. Nah baik Bapak Ibu, artinya bahwa kita hubungkan seperti itu, bahwa kemudian dengan permainan tadi ada satu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah apakah dapat menguatkan karakter. Ya sebenarnya kan tidak, tapi itu adalah berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Ya itu sebuah ilusi saja. Ya, ilusi bahwa semua orang itu patuh terhadap orang, kontrol orang lain. Bahwa kemudian selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa orang lain. Orang dewasa, termasuk tadi Pak Udi sudah berhasil memaksa Bu Nisa karena Pak Udi barangkali lebih dewasa dari Bu Nisa. Ada merasa-rasa suka dan sebagainya ini ya. Tapi sebenarnya dalam hatinya Bu Nisa pun saya yakin tadi kok saya mau ya. Tapi kan dalam hatinya kan Bu Nisa sendiri yang berhasil yang membuka kepalan tangannya. Baik Bapak Ibu, ketika ini ada perubahan paradigma baru yang tadi saya mau berikan adalah bahwa setiap orang itu punya kontrol terhadap dirinya, ya, punya kontrol terhadap dirinya. Nah, kita memberikan di sini ada namanya teori stimulus respon. Kalau masa sebelum ada ada teori kontrol atau teori pilihan, pada pendidikan yang sebelumnya ada namanya stimulus respon nih Bapak Ibu. Kalau di teori behavioris itu stimulus respon itu artinya kita memberikan stimulus atau memberikan bisa berupa hadiah dan sebagainya, itu namanya adalah stimulus ya. Kita berikan stimulus kepada seseorang agar seseorang itu istilahnya mau mengikuti kita. Ya. Nah, apa bedanya stimulus respon dengan teori kontrol? Nah, coba yang pertama, kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa memang setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan Bapak Ibu kalau dalam stimulus respon. Jadi anak-anak ketika melanggar peraturan, misalnya melakukan sesuatu yang tidak baik, itu dianggap sebagai satu kesalahan. Nah, kalau dalam teori yang baru bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu ya, ketika kita proses pembelajaran, di saya paling sering itu ada anak-anak tiba-tiba kemudian waktunya sedang serius, kemudian mengganggu temannya. Ada yang mencubit, ada yang
kemudian jawel. Nah, itu kita anggap salah. Anak-anak jawel temannya saja sudah salah. Anak-anak membuli temannya saja sudah salah. Ya. Jadi kalau dalam teori yang baru ini anak-anak melakukan sesuatu itu sebenarnya tidak ada yang salah. Semua mereka ada tujuan yang ingin mereka capai. Ada yang suaranya keras, mantap gitu ya. Atau kemudian kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak kemudian mengucapkan istilahnya kalau kita kata-kata kasar atau bahasa Jawanya meso begitu di dalam kelas itu ada tujuan yang ingin mereka capai. Setiap orang itu sebenarnya sudah punya prinsip di dalam diri mereka. Coba anak kelas 1 saja ya, kelas 1. Kan kita seolah-olah kalau kelas 1 itu bisa memaksa mereka, bisa melakukan sesuatu terhadap mereka. Tapi pada kenyataannya mereka sudah punya prinsip sendiri. Ya, pasti nanti di rumah ketika mereka dihukum, loh, Bu, saya itu loh tadi gak omong-omongan dengan teman saya, aku kok dihukum? Ya, aku kok dihukum? Gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, kita break dulu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, tadi saya katakan bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh anak itu punya tujuan. Nah, kalau di teori kontrol, kita menganggapnya adalah perilaku guru itu adalah sesuatu yang salah. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi dengan rayuannya Pak Udi, ada stimulus ya di situ. Nah, dengan rayuannya Pak Udi, kemudian Bu Nisa ternyata tidak bisa mengontrol, gitu ya. Nah, dalam teori kontrol atau teori pilihan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sebenarnya tapi Bu Nisa pun membuka itu juga atas kesadaran dari Bu Nisa, walaupun masih ada kontrol dari Pak Udi, ya. Tadi dirayu dengan Bu Titin, dengan Pak Imam tidak bisa, tapi dengan Pak Udi bisa. Ya, berarti artinya masih ada stimulus respon itu masih berlaku di sini. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi saya katakan berarti Pak siapa tadi? Bukan kan? Pak Udi tadi pemaksaan dengan terus-terusan kan tidak bisa 2 kali. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal gitu, stimulus respon. Nah, tapi kemudian kalau dalam teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus, artinya ada kesepakatan bersama yang kita buat, ya Bapak Ibu itu barangkali. Terus kemudian kalau dalam stimulus respon ada model berpikir kalah dan menang. Kalah dan menang artinya di sini bahwa ada yang guru, ya saya posisikan guru, saya menang, pasti menang. Dengan siswa pasti kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol yang baru, guru menang, siswa menang. Ya. Dua-duanya menang, jadi tidak ada yang kalah. Ya, tidak ada yang kalah. Artinya apa? Bapak Ibu guru melakukan kegiatan pembelajaran, anak itu Bapak Ibu guru merasa senang, anak-anak juga merasa senang. Oke, tidak ada pemaksaan dalam proses pembelajaran. Dalam teori kontrol di sini tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Kita simpulkan di sini bahwa dalam teori kontrol ini kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Kemudian semua perilaku tadi memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, ada kolaborasi dan konsensus merupakan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian
yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Monggo, Pak Udi. Tadi disebutkan di teori kontrol yang poin terakhir, caranya bagaimana untuk kita bisa mengetahui guru menang, anak juga, siswa juga menang. Bagaimana caranya kita bisa kemudian nanti menghadapi bahwa oh guru menang, siswa juga menang. Ya. Ketika kita memperlakukan budaya positif atau saya katakan dulu adalah ada peraturan. Kalau dalam peraturan itu kalau bersalah kan ada hukuman. Kalau kemudian mereka bagus kan mendapatkan hadiah, gitu ya, hadiah mendapatkan hadiah. Artinya mereka melakukan sesuatu itu karena sesuatu, gitu ya. Nah, di sini nanti bagaimana kalau kita sudah menciptakan satu budaya positif terhadap anak-anak. Budaya positif itu banyak Bapak Ibu ya, sudah kita lakukan tiap hari. Tapi kemudian bagaimana cara kita untuk anak-anak itu agar nanti bu guru menang, Pak Guru juga menang, gitu ya. Nah, anak-anak melanggar bagaimana? Kan begitu ya. Berarti anak-anak melanggar, anak-anak tidak suka, gitu ya. Misalnya ketika kita misalnya paling gampang ini, masuk sekolah kita jam 6:30 atau jam 7, masuk sekolah jam 7. Nah, ternyata ada anak-anak yang terlambat jam 7:04 atau jam 7:30. Biasanya kan kita memberikan hukuman terhadap anak atau sanksi karena anak-anak berperilaku salah terhadap kita. Nah, kalau di dalam ini adalah sesuatu yang baru, yang ini adalah merupakan cara yang baru agar anak itu tidak merasa terhukum, maka nanti di akhir Bapak Ibu ada namanya segitiga restitusi. Ya, kita lakukan dengan namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di situ Pak Budi. Nah, saya tetap tadi bahwa ketika saya tadi bahasanya adalah tentang disiplin positif, ya, bahwa sebenarnya kata disiplin sendiri itu berasal dari kata disiplina, bahasa Latin, artinya belajar. Nah, di sini disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi pada kenyataannya disiplin yang kita laksanakan di sekolah di kita itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kepatuhan itu kita lakukan karena ada paksaan, bukan atas kesadaran dari anak-anak atau kesadaran dari diri kita, bukan. Ya. Berbicara memang mudah, tapi pelaksanaannya sulit. Atas kesadaran, Bapak Ibu, contoh saja, saya berikan contoh misalnya orang-orang Jepang, ketika mereka itu disiplin itu tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah. Ketika mereka kemana-mana, ada kasus di Bromo itu ada sampah oleh orang Jepang. Sampahnya dipungut kemudian dimasukkan ke dalam tas. Nah, kemudian orang Indonesia bertanya, "Lah kok saya sampean itu ya? Untuk apa gitu? Untuk apa sampahnya sampean masukkan ke dalam tas? Wong tidak ada orang yang tahu. Wong cuma sampean sendiri saja." Iya, terus kemudian dijawab oleh orang Jepang itu, "Ya kalau saya sendiri lah, kalau orang lain semuanya di situ maka sampah akan menumpuk." Ya, ini. Jadi Bapak Ibu, peraturan yang kita buat itu setelah nanti kita di luar tidak diproses pendidikan lagi, apakah anak-anak itu tetap melaksanakan apa yang mereka dapatkan di sekolah? Apakah kemudian ketika tidak sekolah kemudian mereka bangunnya jam 5 pagi atau jam 6 pagi? Atau kemudian apakah mereka ada jadwal tertentu yang sudah harus mereka laksanakan? Saya kira tidak.
tidak, karena apa? Mereka melakukan, kita melakukan itu berdasarkan paksaan, ada kepatuhan terhadap peraturan. Ya, kalau Bapak Ibu barangkali sudah mulai menyadari ya, kalau kita usia dewasa ini sudah ada kesadaran, tapi tetap kadang-kadang juga ada di kepatuhan. Nah, untuk ini Bapak Ibu, agar nanti kemudian tercipta satu disiplin yang positif, maka ada nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang ada dalam diri manusia. Nilai itu adalah sesuatu yang baik dan buruk, itu namanya nilai. Setiap manusia itu punya nilai, nilai kejujuran, nilai keimanan, nilai kebaikan, dan sebagainya. Nilai-nilai ini adalah tumbuh dari dalam diri manusia sendiri. Ya. Nilai itu tumbuh dari dalam diri manusia, bukan nilai itu tumbuh karena orang lain, tidak. Seperti tadi saya jelaskan bahwa kepalan tangan itu baru bisa terbuka karena kita sadar untuk membukanya, orang lain tidak akan bisa membukanya. Bahwa dengan cara apapun, ancaman, hadiah, kalau muridnya misalnya anak-anaknya baik semua, ketika ada anak-anak yang tidak baik, di sini di kelas saya sendiri itu ada, sudah saya berikan ancaman, lek masuk nanti saya beri hadiah, gitu ya. Tapi karena dari dalam hatinya dia tidak mau merubah dirinya untuk kemudian rajin, ya tetap saja ketika kemudian hujan sedikit saja sudah tidak masuk, gitu ya. Ketika mereka agak malas atau mereka misalnya yang sulit adalah ketika mereka memang dalam situasi barangkali keluarga yang kurang baik, anak-anak, sehingga kadang-kadang keluarganya tidak ada motivasi, sehingga mereka pun tidak ada motivasi untuk sekolah. Jadi ya tetap malas, ya tetap akhirnya mereka melakukan hal yang sama, anak-anak itu saja. Nah, nilai-nilai kebajikan universal seperti tadi saya katakan, kemudian oleh Bapak Nadiem Makarim di sini nanti dijabarkan menjadi profil pelajar Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila. Paling mudah kalau kita profil pelajar Pancasila itu, saya menghafal dengan anak-anak itu adalah lagunya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu untuk mempermudah anak-anak menghafal. Tapi Bapak Ibu, itu tidak hanya harus kita hafalkan saja, tidak. Beriman dan bertakwa, bagaimana nilai-nilai itu menyatu dengan anak-anak. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, anak-anak melakukan satu tadi adalah dalam teori kontrol tadi disebutkan anak-anak punya tujuan dalam berperilaku. Kita bahas di sini ada teori motivasi. Nah, ketika anak-anak melakukan sesuatu, pasti atau orang melakukan sesuatu ada namanya motivasi. Nah, ini teori motivasi itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar, kalau motivasi internal berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, kalau eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Ketika tadi seperti saya jelaskan tadi, ya, ada kemudian ketika kita menghindari hukuman, maka kita akan patuh, kan? Daripada nanti dihukum, saya lebih baik patuh. Ya, manut lah istilahnya, ya manut. Ya, kita kan begitu. Kepatuhan itu karena keterpaksaan itu tadi, daripada saya dapat hukuman, daripada saya dapat sanksi. Ya wes lah, tak lakoni nyanyi. Ya, saya lakukan saja. Nah, kemudian yang ketiga, kalau motivasi internal adalah untuk menghargai
Ketika kita menghargai diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau motivasi eksternal itu karena orang lain, ketika orang lain sudah tidak ada, hukuman tidak ada, hadiah tidak ada, kira-kira kita melakukan sesuatu seperti apa kita tetap semangat untuk belajar? Apa anak-anak tetap semangat untuk sekolah kalau tidak ada motivasi untuk hukuman dan imbalan? Gitu nggih. Nah, kalau dari dalam adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu karena diri kita ingin melakukan itu. Tidak ada paksaan, karena saya senang. Saya sekolah karena saya senang. Saya melakukan ini adalah karena saya hobi. Gitu. Anak-anak yang suka olahraga pasti melakukan sesuatu itu kan senang karena dia suka di situ. Tapi ketika kalau dalam paradigmanya atau filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak itu harus merdeka, ya Bapak Ibu. Kalau dalam proses pembelajaran, pendidikan yang baik kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menghamba kepada anak. Menghamba kepada anak itu bukan berarti kita nuruti dengan apa yang diinginkan siswa, tidak. Cuma kita di sini penuntun apa yang menjadi keinginan anak, tapi tetap ada koridornya, gitu ya. Tidak semata-mata sakarmu ini apa ini gitu. Ya. Tapi kita membuat sesuatu yang anak itu kemudian tidak kita paksa. Nggak bisa anak-anak kemudian sekarang nggak senang matematika, dia apa-apakan itu juga nggak akan bisa. Mbok sampai 2 jam diwurui ping-pingan gitu ya, 2 jam perkalian, 2 kali 2, 2 kali 3 itu nek anak-anak yang nggak bisa ya tetap yeah. Nah, supaya kita di sini memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada anak untuk mencintai apa yang mereka cintai, begitu Bapak Ibu. Ya bolehlah kita kalau di dalam kelas memang kan kalau di sini klasikal memberikan nanti di ada namanya diferensiasi, ya, pembedaan. Nanti anak-anak yang nggak bisa kita bedakan, kita beri soal yang tidak sama, tidak terus kemudian hari nggak senang matematika ya wes tak pakai matematika, tak pakai kesenian aja mau senengane gambar gitu ya. Tapi nggak bisa karena kita tuntutannya memang harus memberikan materi itu. Nah, baik. Selanjutnya ini tadi sudah saya katakan di yang tadi bahwa apakah penghargaan itu baik untuk anak-anak. Ternyata di sini ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu tidak semuanya baik, Bapak Ibu. Anak-anak itu ketika dikasih penghargaan, maksud saya begini, contoh sebagai contoh. Nanti kalau kamu, anak saya misalnya juara 1, saya belikan laptop, saya atau sepatu gitu, saya belikan sepatu, atau saya belikan HP, saya belikan HP. Nah, anak-anak akan merasa terpacu, tapi ketika mereka kemudian tidak mendapatkan itu, maka mereka akan merasa sangat kecewa. Pemberian penghargaan kalau di dalam sekolah sebenarnya itu juga membuat anak akan di sini ada merusak hubungan. Penghargaan itu merusak hubungan dengan temannya sebenarnya. Bapak Ibu ketika ada anak-anak misalnya, ya, saya juga tidak istilahnya mencoba saja anak-anak misalnya gambarannya jelek. Waduh, gambaranmu tidak seperti itu, kita rayu, wah gambaranmu bagus sekali. Jadi kita memberikan istilahnya di sini nanti apresiasi itu adalah kepada semua orang, kepada semua anak. Ya, kita beri pengakuan. Anak-anak yang tidak bisa pun kita beri pengakuan.
Ya, artinya anak-anak akhirnya punya rasa percaya diri. Ada yang nggak bisa sama sekali gitu di matematika, tapi di misalnya di kesenian dia pandai, maka kita tonjolkan dia di kesenian. Wah, bagus sekali, maka ada rasa percaya diri, sehingga anak-anak yang sudah percaya diri ini ketika materi pelajaran yang lain yang nggak bisa, itu bisa termotivasi. Ya, tapi kalau anak-anak semuanya disamakan, kalau dulu kan ada namanya pelajaran itu kita ada ujian nasional, itu ada matematika, IPA, anak itu disamakan. Jadi semua anak disamakan pinter matematika, bisa sesuai dengan diri kita. Senang matematika, iso IPA. Itu anak-anak kita ancam kalau nggak bisa ya. Oh, kamu harus bisa mulai terus dia. Terus bagaimana? Anak-anak ada ketakutan, apalagi yang nggak bisa. Pernah waktu itu saya mengajar di SMP, bahkan anak-anak begini, yuk boleh matematika dihapus saya bu. Loh, kenapa? Lambat saya. Ya sakti matematika itu tidak mau pelajaran matematika, tapi saya senang matematika. Mereka ya bahagia melihat matematika. Saya juga nggak bisa ini mikir itu juga mikir otaknya sudah nggak bisa mikir. Baik Bapak Ibu, jadi nanti ketika ada anak-anak, bagaimana apresiasi kita terhadap anak-anak? Misalnya seragamnya lengkap, wah bagus sekali. Ya, yo seperti ini ya, besok lagi seperti ini bagus gitu ya. Ada apresiasi dari kita ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu ketika biasanya kalau ke kita gitu kan pamer gitu, Bu guru saya ini rompinya baru loh bu, baru beli gitu ya. Kemarin itu anak-anak begitu ke saya, wah bagus sekali rompinya, ayu kan dan begitu. Anak-anak butuh digitukan saja Bapak Ibu, nggak butuh hadiah dikasih duit, enggak. Dia menerima bahwa di dalam kelas itu ketika kita berikan apresiasi begitu, wah senang kita, bahagia, wah gitu, anak-anak juga bisa berbahagia Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di sini, kira-kira nanti masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu hukuman pilihan ya. Artinya hukuman yang sesuai. Hukuman yang sesuai. Bahasa kasarannya konsekuensi itu hukuman yang sesuai. Misalnya anak kemudian ketika di sini misalnya saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu dinamakan konsekuensi. Hukumannya sesuai. Kalau anak-anak misalnya tidak bisa mengerjakan atau hafalan misalnya tidak bisa, kemudian didenda dengan uang, itu yang tidak sesuai. Itu namanya adalah hukuman. Sebenarnya ini nanti materinya seperti itu Bu, seharusnya ada di sini ya. Nah, baik Bapak Ibu ya. Nah, ada hukuman dan ada konsekuensi. Ya, oke. Harus kita bisa membedakan. Nah, nanti ada lagi satu lagi namanya adalah restitusi. Artinya anak-anak tidak perlu mendapat hukuman. Hukumannya bagaimana caranya Bapak Ibu? Tapi ini juga membutuhkan waktu yang agak lama. Tidak kadang-kadang kita karena sudah terbiasa, anak-anak itu kalau dekat dengan kita itu kita anggap lama istilahnya ya Bapak Ibu. Tidak menghormati kita, padahal sebenarnya mereka tidak seperti itu. Ada batasan, ada koridornya di kalau saya mengatakan seperti itu. Ya. Bukan lama kok anak-anak, kalau SD apalagi kan tidak ada yang seperti itu, tidak paham dengan istilah lama dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, nah kalau misalnya di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, ini hukuman apa konsekuensi kira-kira?
Itu hukuman. Ya, kalau konsekuensi hukumannya sudah sesuai gitu ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi yang sesuai, habis dicoret-coret maka dia harus menggantikan. Itu namanya apa ya istilahnya, nanti di sini ada Bapak Ibu. Nah ini jawaban Bapak Ibu ternyata sudah betul. Pintar ternyata Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Di sini, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, memberatkan. Hukuman itu sebenarnya kan begitu Bapak Ibu. Ya, anak-anak ketika bercerita di rumah pasti begitu. Mosok bu aku saya ngomong sedikit itu loh kok karo bu guru diantem karo gosok. Kok wes diantem karo sepatu. Misalnya Bapak Ibu ada. Oh, kalau di sini tidak ada ya Bapak Ibu tidak ada. Nah, ini hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Anak akan membenci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai. Nah, kemudian kalau hukuman paksaan berupa paksaan, kemudian konsekuensi ada stimulus, kemudian ada tanggapan. Stimulus harus ada stimulus dulu memang ke anak. Nah, kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Ya, ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Bapak Ibu jangan lupa bahwa anak-anak akan merasa marah, rasa bersalah dan dipermalukan. Ya. Kalau anak-anak SD barangkali kita bisa apa ini? Kadang-kadang masih kita bisa memaksa anak-anak, tapi memaksa anak-anak juga akan sakit hati, tetap sakit hati. Apalagi nanti anak-anak usia sudah SMP atau SMA, kita memberikan hukuman itu. Saya pernah mendapat pencerahan dari ibu DP dari guru anak saya itu. Ketika saya ngomong gini, Bu, saya itu hanya mengingatkan. Ibu mengingatkan, tapi menurut anak-anak ibu adalah orang tua yang cerewet. Saya dikatakan cerewet. Bu, ibu itu cerewet gitu katanya seperti itu. Jadi kita mengingatkan anak-anak, jangan begitu, jangan begini. Itu ternyata adalah bentuk kecerewetan kita kepada anak-anak. Dianggap hukuman kan anak-anak itu stres dengan anak-anak. Nah, maka orang tua itu ya seperti itu. Ya, kita memberitahu tapi anak menyatakan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Apalagi anak-anak yang anak pertama, ya biasanya pasti anak-anak akan terus merasa disalahkan. Adiknya jatuh sedikit, wes anak seperti itu. Hukuman itu hukuman. Tidak semuanya dia Bapak Ibu, karena kita sudah merasakan ya Bu Didi. Saya juga merasakan seperti itu. Jadi kalau jadi anak pertama ya bersiap-siap untuk disalahkan. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bagaimana tadi saya melanjutkan yang ditanyakan oleh Udi tadi, caranya bagaimana kalau kita bisa saling menang-menang, gitu ya. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Harusnya tadi di sini saya harus bisa, kemudian di sini mencoba untuk praktek Bapak Ibu. Tapi karena waktunya agak ini mepet, maka saya berikan saja. Coba saya berikan dulu ada contohnya segitiga restitusi. Saya langsung. Nah, sebelum membuat segitiga restitusi, kita melakukan segitiga restitusi di dalam kelas. Kita buat namanya keyakinan kelas Bapak Ibu, atau sebelumnya disebut dengan kesepakatan kelas.
Jadi kita membuat peraturan. Kalau seperti di situ ada peraturan Pak Udi yang dulu pernah membuat di situ, kita buat kesepakatan bersama dengan anak-anak. Ya, saya buat kesepakatan dengan anak-anak di kelas saya, di kelas 4 yang sudah saya terapkan bahwa anak-anak masuknya jam 6.30. Kalau sudah di atas 6.30 berarti anak-anak terlambat. Ya alhamdulillah, kemudian anak-anak sudah mulai tahu itu. Kemudian kesepakatan bersama untuk tugas piket, harus piket di dalam kelas itu tidak hanya piket ketika pulang saja. Ketika kelas kotor istirahat, anak-anak juga membersihkan kelas. Tapi atas kesadaran mereka, kita bersama-sama dengan anak-anak. Jadi yang membuat peraturan adalah anak-anak sendiri, sehingga anak-anak akan mematuhi. Kalau kita yang memaksakan harus begini, harus begitu, anak-anak tidak akan melaksanakan. Ada namanya kesepakatan kelas. Kita bentuk dalam kita wujudkan dalam keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan itu sesuai dengan keyakinan sesuai agama ya Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai tadi dimasukkan, nilai-nilai saling menghormati, saling menghargai temannya, begitu. Sama seperti kalau kita kalau di pondok memang tidak bisa kita samakan ya Bapak Ibu. Nah, ketika di pondok itu misalnya ada Pak Kiai masuk ke dalam masjid saja, sepatu atau sandalnya itu mereka sudah ratakan, dan itu mereka seolah-olah memang sudah menjiwai dalam diri mereka bahwa ketika mereka melakukan itu, mereka tidak ingin mendapatkan, kan tidak ingin apa-apa. Ya, ada nilai agama, nilai keimanan yang ada dalam diri mereka. Gitu, ya. Ada keyakinan kelas itu kita akan buat seperti itu sebenarnya, tapi kita harus pelan-pelan, tidak semuanya bisa Bapak Ibu. Nah, baik, tadi saya katakan bagaimana kemudian ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran ini kesepakatan kelas. Artinya karena memang kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu ada kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, yang pertama adalah bertahan hidup. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu kan bertahan hidup. Ketika melakukan sesuatu itu tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian untuk kesenangan, hidup itu untuk kesenangan dan untuk kebebasan. Ya, harus itu bebas. Kebutuhan dasar manusia, maka nih Bapak Ibu begini maksud saya. Jadi anak-anak pun juga kita beri kebebasan yang sama dengan kita. Kita beri kasih sayang dan sebagainya yang juga sama dengan diri kita. Ya. Setiap orang berhak untuk itu. Gitu. Baik. Saya langsung ke ini saja. Nah, sebagai guru, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini ada posisi kita. Kalau kita ingin melaksanakan budaya positif dan disiplin positif ya. Nah, ini ada posisi guru itu ada 5 posisi guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, kemudian yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, posisi kita sebagai apa? Yang paling bagus posisinya adalah sebagai manajer. Kita sebagai manajer, posisi kita di dalam sekolah. Kalau sebagai penghukum, monggo di sini. Ya, menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kalau kamu tidak mau melakukan, awas ya. Itu adalah penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Gagal itu. Identitas gagal. Nah, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lebih sekali mengatakannya. Masa kamu tidak kasihan sih sama ibu? Gitu. Akhirnya membuat rasa bersalah. Yus, akhirnya boleh lah ya. Gitu ya. Cuma kalau teman Pak Udi, kira-kira gimana itu? Guru berkatanya seperti apa? Yang
ayolah gitu ya. Ayolah, masa gak kasihan sama ibu. Ya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau kan gitu ya. Kalau saya seperti itu gitu ya. Bahasanya sebagai teman. Ingat, ibu tidak pernah bantu kamu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu teman sebagai teman. Pamrih, ada pamrih ya, tulisan itu ada pamrih. Kemudian yang keempat ada pemantau. Kita sebagai pemantau. Anak-anak salah, saya sebagai pemantau. Peraturannya apa? Misalnya anak-anak pakai sepatu warna putih. Saya sebagai pemantau ya, sebagai pemantau. Kamu sekarang pakai sepatu apa? Putih, Bu. Peraturannya bagaimana? Gitu ya. Kita kan seperti itu. Peraturannya bagaimana? Nah, ke anak-anak pasti seperti itu. Kita sebagai pemantau saja. Jadi kita tidak memberikan solusi kepada anak. Ya nggak mendukung, bertanya saja, hanya pemantau saja. Iya. Kalau sebagai manajer, nah, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak-anak diberikan apa ini solusi untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Masalahnya kamu harus selesaikan sendiri. Baik, Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi ya sebentar. Saya ke video saya sendiri ya. Mohon maaf, video saya. Ini adalah yang saya lakukan kemarin untuk menyelesaikan masalah anak. Cuma di sini ini hanya sebagai ilustrasi saja. Restitusi. Kasus satu lewat kesimpulan. Penerapan segitiga restitusi. Kasus satu lewat kesimpulan. Penerapan segitiga Ini restitusi. penerapan segitiga restitusi ini. Kasus satu lewat kesimpulan. Ini mohon maaf ya, ilustrasinya bukan begini. Karena tidak. Sisi satu menstabilkan identitas. Ini adalah Bapak Ibu, ini adalah Nah, ada segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan dulu adalah menstabilkan identitas. Artinya kita harus tahu kenapa anak ini terlambat. Menstabilkan identitas. Maksudnya terlambat dulu ya.
menstabilkan identitas. Sisi 2, validasi tindakan yang salah. Kalau tadi sisi 3, menanyakan keyakinan. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah yang terakhir dari saya. Itu tadi adalah tentang segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Ketika kita meminta anak-anak agar kemudian nanti tadi saya katakan ada menang dan menang, anak-anak tidak merasa kalah dengan kita atau anak-anak tidak merasa bersalah ketika kita panggil Bapak Ibu. Jadi anak-anak tidak juga merasa bersalah, tidak merasa terhukum. Nah, ini ada beberapa yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini ada kata-katanya ya. Contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak-anak kita panggil seperti itu. Kemudian yang kedua ada validasi kebutuhan, ya. Nah, dalam validasi kebutuhan ini di sini, nah ini kita berikan validasi itu pembersihan ya, contoh dan sebagainya. Nah, anak-anak kalau melakukan seperti ini rasanya bagaimana? Kalau kamu melakukan ini nanti kamu bagaimana? Ya, terus agar kamu tidak melakukan itu caranya bagaimana? Ya, tapi di sini kita sudah
ada namanya keyakinan kelas. Nah, ini cara baru Bapak Ibu agar anak-anak barangkali lebih mudah untuk kemudian berperilaku sesuai dengan budaya positif. Anak-anak melakukan sesuai dengan kesadaran dirinya masing-masing. Kita sebagai guru tidak memberikan hukuman yang kemudian membuat anak nanti merasa sakit hati atau kemudian merasa bersalah. Jadi di sini kita istilahnya melakukan rayuan terhadap anak-anak dengan cara seperti ini. Jadi nanti anak-anak ya nanti bisa Bapak Ibu, sebenarnya harusnya saya untuk ini adalah praktek. Panggil anak, kemudian ditanya, kamu salahnya apa? Tahu nggak salahnya? Gitu ya. Sudah tahu salahnya? Gitu. Iya Bu, gitu. Sudah tahu salahnya. Nah, kemarin itu saya coba terapkan ke anak-anak itu mulia, kemudian masuk terus, tapi kemudian balik lagi. Ya, saya tanya lagi, saya ulang lagi seperti itu. Ya kok rasanya nggak masuk? Rasanya kamu bagaimana? Perasaan kamu bagaimana? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita masukkan ke dalam kemudian nek sudah seperti itu, sekarang karena kita sudah punya namanya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Bagaimana caramu agar kamu tidak seperti itu? Ya saya masuk lagi Bu. Ya betul masuk. Oke. Tapi tetap kita lakukan berulang-ulang ya Bapak Ibu. Tidak kemudian satu kali. Kalau satu kali saja ya anak-anak lali, ya, lupa lagi karena namanya anak-anak. Jangankan anak-anak kita juga lupa. Barangkali itu Bapak Ibu dari saya ada pertanyaan atau ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu. Nanti kita privat ya kalau ada yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu. Nah sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan saya mengajak sekali lagi monggo Bapak Ibu untuk ikut di dalam program Guru Penggerak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bu Laila. Materi hari ini sangat memotivasi kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, dan memberikan pengetahuan yang baru dan membuka wawasan yang luas, dan juga mengevaluasi diri kita sendiri. Bagaimana hari-hari kebelakang kita memperlakukan siswa kita di kelas. Terima kasih Bu Laila atas materi yang telah disampaikan.